sekuat tenaga membedakan mana huruf-hurufnya, mana huruf short, mana huruf bo dalam bacaanmu, di dalam sholatmu. Dan ucapkanlah amin. Amin itu bukan bagian Al-Fatihah ya. Amin itu sunnah. Artinya kan kabulkanlah setelah membaca Al-Fatihah. Karena separuh dari Al-Fatihah adalah doa, makanya dianjurkan mengucapkan amin. Maka dianjurkan kita memohon kepada Allah agar mengabulkannya, baik engkau di dalam sholat maupun di luar sholat. Akan tetapi lebih dianjurkan di dalam sholat baca amin ketika selesai baca Al-Fatihah. Jangan engkau menyambung perkataannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi harus ada kata waladhdallin. Sudah sebentar, amin. Jeda lagi, baru baca surah. Tetapi berhentilah sebentar atau sakta di antara keduanya, di antara waladhdallin ayat terakhir dalam Al-Fatihah dengan amin, untuk membedakan mana engkau membaca zikir dan mana engkau membaca Al-Quran. Karena amin tadi bukan termasuk bacaan Al-Quran, tapi dia zikir yang disunahkan karena sebagian daripada bacaan surah Al-Fatihah adalah doa. Dan bacalah surah itu dengan keras dalam sholat subuh, sholat maghrib dan isya, mau sholat sendirian ataupun sholat sunnah atau sholatnya berjamaah. Sholat sendirian di rumah. Tapi kalau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, dia lebih kuat bacaannya, baik bacaan Al-Fatihahnya atau bacaan surahnya. Tapi kalau sholat zuhur dan asar, dia sir atau lebih pelan. Kenapa? Itu mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu kan kalau ketahuan sholat, kalau orang kafir Quraisy dibunuh. Sedangkan waktu zuhur asar seperti ini, orang kan ramai di luar. Nabi kan sholatnya masih sembunyi-sembunyi, bacanya rendah atau sir. Sedangkan sholat subuh, maghrib dan isya, orang-orang sudah di dalam rumahnya, maka bacanya lebih dikuatkan. Nah, itu juga termasuk sunnah Nabi. Dan ini bacaan yang kuat itu ketika 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi walaupun sholat sendirian. Dan ucapkanlah amin dengan suara yang keras dalam sholat yang keras bacaannya, dalam sholat subuh, dalam sholat maghrib dan sholat isya, walaupun engkau sholat sendirian. Bacalah dalam sholat subuh surah-surah yang panjang, yang al-mufassal. Mufassal itu selesai. Jadi kalau sholat subuh, kalau bisa baca surahnya agak panjang. Makanya kalau Jumat subuh baca as-sajdah, kan agak panjang tuh, 32 rakaat, 32 ayat. Dan mufassal selesai. Jangan baca Yasin. Rakaat pertama subuh baca Yasin, cuma 1 sampai 10. Itu namanya tidak mufassal, tidak langsung. Lebih baik baca 1 surah tapi selesai, walaupun bukan Yasin. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Tapi yang mufassal, pahala yang mufassal yang selesai itu lebih besar daripada yang motong-motong. Tadi rakaat pertama Yasin 1 sampai 10, rakaat kedua Yasin 11 sampai 20, tidak selesai lagi Yasin. Makanya dia tidak mufassal dan pahalanya derajatnya lebih tinggilah sholat yang mufassal, walaupun tadi dia tidak lebih panjang sampai kalau dia punya kafir, tapi selesai. Itu lebih bagus dan lebih banyak utamanya. Sesudah Al-Fatihah, dari permulaan Al-Mufassal dan surah Al-Hujurat dan penghabisannya surat An-Naba dan surah-surah yang panjang seperti Al-Mursalat. Dan bacalah dalam sholat maghribmu surah-surah yang pendek, surah Ad-Duha boleh maghrib, atau surah Al-Kafirun, biasanya kan maghrib rakaat pertama, atau baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dalam sholat maghrib ataupun isya. Dan bacalah surah-surah yang sedang panjangnya atau hampir sama dengan itu. Dalam surah Alif Lam Tanzil itu sholat subuh di hari Jumat itu banyak yang menganjurkan rakaat pertama Alif Lam Tanzil atau as-sajdah, dan rakaat kedua Al-Insan
Jika sholat subuh dalam perjalanan, engkau boleh baca Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas di rakaat keduanya kalau engkau dalam perjalanan karena waktunya pendek. Kedua surah ini dinamakan kemurnian ibadah dan agama, dan surah Al-Ikhlas itu untuk kemurnian tauhid. Ada sahabat yang diprotes sama sahabat yang lain. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sholatnya sama sahabat ini terus dekati surah lain. Boleh tidak? Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya sama sahabatnya ini, benar kau setiap sholat baca kulhu? Iya, kenapa? Karena kita sama ikhlas itu memurnikan tauhidku. Maka kata Nabi, engkau bersama dengan yang kau cintai. Jadi dia masuk surga gara-gara baca Al-Ikhlas. Kalau kita tidak hati hafalan lain, kita ikhlas. Walaupun kalau sholat witir, dia dianjurkan baca 3 itu, namanya al-muizzah. Baca kulhu satu kali, baca al-falaq sekali, baca an-nas sekali. Itu dianjurkan. Tapi tadi kalau dia ayat-ayat tertentu atau sholatnya panjang, subuh, waktunya dia ada hari-hari yang dianjurkan membaca surah-surah tertentu dengan keutamaannya. Semoga kita bisa namakan di 10 hari Dzulhijjah kita tambah semangat ibadah. Karena orang yang siar agama di bulan Dzulhijjah ini lebih besar daripada siar waktu Ramadan. Kalau di Arab, kalau di Indonesia tidak, lebaran tadi cuma lebaran Idul Fitri, beda. Lebaran Idul Fitri sebulan sudah halal. Coba kalau lebaran haji, hari itu males tuh. Ada yang tak berani karena ngajak tadi sekali kita sampai sini. Tidak, belum tentu masak kan dia malu. Buruk. Kalau orang ibadah haji itu dia besar. 4 hari itu dia besar. Kenapa? 1 hari rayanya dianjurkan di Al-Quran, sholat Idul Adha itu sangat dianjurkan. Dan takbirannya 4 hari loh. Kalau kita Idul Fitri takbirannya dari malam sampai sebelum sholat kan. Kalau dia Idul Adha, setiap sholat fardu, setiap sholat fardu kita dianjurkan takbiran walaupun sholat rakaat. Yang penting sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita zikir kan, sebelum zikir alhamdulillah itu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baru berzikir astagfirullah. Kenapa? Itu memang takbir yang dianjurkan. Selama 4 hari itu di setiap sholat fardu. Setiap sholat fardu ya. Jadi bukan salah, itu memang anjuran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an awsaya ta'budu wa li rahmatika bi baraka salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.